Iya, kapan ya kita ketemu Kak Seto ya? Kita undang, kita sidak minggu depan ya. Tunggu kami ya. Saya bisa ngeliat betapa tampannya Bapak saat ini. Berapa Walaupun cantik saya ya? tidak tahu betapa tampannya Bapak berapa puluh tahun sebelumnya. Itu yang pas. Lebih ganteng lagi ya Bang ya. Sekarang aja begini. Maksudnya dari Gandaria Tengah gitu Bang. Iya. Kalau cowoknya tuh Rudi Hartono Rudi maksudnya. Hartono. Siapa orang yang tidak pengen maju? Siapa orang yang tidak pengen bahagia? Siapa orang yang tidak pengen sukses? Mau dong. Mental pemenang harus diwujudkan. Melatih diri untuk kembangkan kemampuan. Tidak cengeng dan tidak berpangku tangan. Membina karakter menjadi unggulan. Untuk melompat perlu berdiri. Dengan kekuatan kita siap berlari. Semua dimulai dari diri sendiri. Terus berusaha dan teguhkan hati. Hadiah terbesar dari Sang Maha Kuasa, kita dapat menjadi orang yang perkasa, menangkan hidup serta berguna bagi diri dan alam semesta. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Suasana ngejam bareng. Yes. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Marta dan Saya Irwan di Abis Ngantor. Abis Kantor, YouTube channel Mental Pemenang. Salam Pemenang. pemenang. Irwan sehat? Sehat. Alhamdulillah, tidak kurang satu apapun dan Iya. tetap bahagia. Tetap bahagia. Bahagia dan bersyukur. Yes. Yes. Ini yang nonton bahagia nggak nih? Bahagia. Wow, Capek nggak habis ngantor nih? tahu. Enggak dong, kita harus punya mental pemenang. Nah, itu dia. Keren cakep. itu, keren ya. Cakep itu. Cakep. Ternyata sudah berefek luas ya Pak ya. Yes. Alhamdulillah. Bagus tadi lagunya Pak. Bagus, mengingatkan kita tentang mimpi yang diwujudkan, suatu cita-cita ya. Tapi itu butuh ketangguhan seperti puisi yang dibacain tuh tadi. Mbak Ice dipanggilnya, Mbak Ice. teman saya waktu fakultas, waktu mahasiswa. Bagus banget. Ternyata kita memang terlahir sudah diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Tinggal gimana kita memanfaatkan kesempatan itu menggunakan dengan kualitas kita yang dimaksimalkan. Ya, Itu sih iya. terlihat di situ. Ya tentunya ada rintangan yang harus Rintangan, diatasi iya, itu gitu dia. ya. Itu namanya masih hidup ya. Sedo. Seperti tadi di situ kan secara umum adalah bagaimana manusia itu memiliki sebuah kekuatan di dalam Pak. Karena menjalani proses itu kan tidak gampang ya Pak ya. Iya, harus tangguh ya. Ada ketangguhan Ada mental di dalam ketangguhan sana. mental. Oke. Karena untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tidak semudah itu jalannya. Nggak bisa Nah, let it flow Paus aja. kan datang nih, Paus Franciscus ya. Iya, kemarin habis Terus datang. dia ada ngomong gitu juga tuh. Dia ngomong apa? Derita itu tanda bahwa kita masih hidup, gitu. Iya, Ya. seperti Dan wujud ketangguhan ada kata-kata analoginya yang bagus ya. Dia katakan apa? Matahari itu tidak menyinari dirinya nah sendiri. sama seperti bunga tidak mengeluarkan aroma Iya. untuk dirinya sendiri. Jadi berbagi untuk orang lain gitu ya. Jadi nyambung juga seperti ayat yang sering kita dengar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat yang bagi orang bermanfaat. lain gitu ya. Itu dia. Jadi Kalau Mas itu pernah pusing nggak Mas? Pernah dong pasti. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, artinya Kalau masih pusing, punya apa itu Mas? masih punya kepala. itu dia. Jadi walaupun Itu sakit kan. juga Pak, masih harus bersyukur. Ada makna sakit di Ada situ. maknanya, setidaknya masih punya kepala dia Pak. Iya, artinya memang itu bagian dari ujian yang harus kita Iya. lewati. Masih tahu kapan sakit, biar tahu rasa bersyukur ketika sembuh, Yes. ketika sehat. Iya. Itu ya Pak ya Iya. maknanya Ya sebenarnya. katanya kan orang sakit itu, ya kan, dia beri ujian gitu. Iya. Tapi pada saat pada saat dia disembuhkan, ya itu sebagian dosanya hilang loh katanya. Iya. Kalau dia tidak mengeluh. Kalau nggak mengeluh, Ya,
bersyukur bersyukur bahwa dengan dia apapun yang ya terjadi. Nah, itu dia. Berarti kan kita di sini untuk melewati semua itu, Pak. Seperti puisi yang tadi, nggak boleh cengeng dan berpangku tangan. Jadi hmm, walaupun sakit, kita pertama kan bersyukur tuh, oh hmm. alhamdulillah masih dikasih sakit untuk berobat juga ya Pak ya. Ya itu Masa pasrah upaya gitu ya aja. nggak pasrah ya. Iya, berarti kan kita harus menjadi manusia yang punya ketangguhan mental mencapai satu tujuan, mau sembuh. Yes. Kalau mau sembuh, berarti ada yang harus dilakukan. Upaya ya. Upaya butuh komitmen, Pak. Ya, di puisi itu juga ada kata Ya, niat ya. motif. Motif kita pernah bahas tuh. Iya. Ya kan? Alasan kenapa kita melakukan itu agar kita bisa mencapai goalnya kita. Iya. Goal setting. Ya kok enggak ya kayak hamster ya. Hamster tau nggak? Hamster? Kan dia sibuk tuh muter-muter doang tuh. Tapi ya di situ-situ aja. Kapan Nggak majunya? Jadi kita masih punya target. Iya. Ya itu apa lagi menurut Mbak Marta nih? Ya sebenarnya orang yang mau maju itu ya Pak ya, mau kemana sih? Sekarang udah tahu mau kemana, terus mau naik apa kesananya? Nah, terus nanti kalau di tengah jalan kita macet, ada halangan dari rintangan, apa yang harus kita lakukan? Iya. Terus perbekalan apa sih ketika kita menghadapi rintangan itu? Itu harus terjawab ya. Berarti untuk mencapai sebuah tujuan, kita kan tidak bisa let it flow itu ya Pak ya. Harus ada sesuatu effort yang harus kita siapkan. Iya. Baik dari dalam, lalu perlengkapan, amunisi, kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapkan biar ketika rintangan itu terjadi kita sudah lebih siap. Gitu. Walaupun ada kalanya rintangan itu yang tidak terantisipasi ya. Betul. Nah itu kan beradaptasi ya, kita harus fleksibel kayak gitu ya. Yang tidak terfikirkan sebelumnya ternyata, aduh bukannya macet karena ada accident tapi ada si komo lewat. Nah. Diapain si komonya? Kayak gitu kan ya Pak ya? Iya, ditanyain sama Kak Seto. Iya, kapan ya kita ketemu Kak Seto ya? Kita undang, kita sidak minggu depan. Tunggu kami ya. Kalau kita bicara tentang komitmen, sebenarnya kita sudah punya tokoh-tokoh besar ya Pak ya. Tokoh-tokoh besar memang tidak lahir dengan proses kehidupan yang sesederhana itu. Yang pertama, mudah-mudah saja. Iya, yang pertama mereka pasti tahu apa yang mereka tuju. Lalu mereka juga menyiapkan diri untuk mencapai tujuan itu. Seperti tokoh besar yang saya tahu ya, orang yang berkomitmen terhadap sebuah inovasi. Ini sekarang ini lighting ini Pak, saya bisa ngelihat. Saya bisa ngelihat betapa tampannya Bapak saat ini. Walaupun saya tidak tahu betapa tampannya Bapak berapa puluh tahun sebelumnya. Itu yang pas. Lebih ganteng lagi ya Bang ya. Sekarang aja begini. Maksudnya dari Gandaria Tengah gitu Bang. Iya. Tapi mudah-mudahan ketika lampu mati nggak berubah ya Pak ya. Tapi setidaknya kita bersyukur. Karena itu karena ada siapa? seorang ada Thomas Alva Edison. Karena komitmennya untuk menciptakan sebuah bola lampu aja Pak. Itu gagalnya berapa kali? Ribuan kali Pak. Katanya sih 1000 kali. Jadi dia gagal yang ke 999 demi untuk mencapai yang 1000-nya. Orang banyak lihatnya kan ininya doang gitu. Iya. Padahal effortnya ini proses panjang gitu sebelumnya. Bahkan seorang Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi gurunya memanggil si ibunya Alva ini, ibunya Edison, dikasih secari kertas. Terus ibunya tidak sanggup bacain ke anaknya. Ternyata pada satu masa ketika Thomas sudah paham itu, dia membaca isi kertasnya, ternyata isinya adalah kami tidak sanggup mendidik anak Anda di sekolah. Setelah itu ibunya mendidik dengan sangat luar biasa di rumah, sehingga menjadilah seorang Thomas yang luar biasa seperti itu. Mungkin itu juga ya yang memancing. Sekarang nih banyak loh Mbak Marta homeschooling tuh. Dan itu banyak sukses loh. Betul. Jadi kalau yang di sini kan memang komitmen dari seorang ibu ya. Iya. Jadi ada faktor lingkungan, seorang yang signifikan gitu ya. Terhadap seorang alfa kecil ini menjadi orang yang sangat hebat ya. Iya, dia tidak sekolah, dia jualan koran, dia jual korek api dari kereta ke kereta. Dia hanya dididik oleh seorang ibunya, tapi memang dia sudah punya bakat sebagai mental pemenang. Dan dia ada dalam lingkungan yang tepat. Ya. Jadi ibunya sendiri tidak nyerah ya. Iya. Mungkin saat itu kualitas pendidikan tidak semuanya tepat untuk Thomas. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak ya Pak ya, kita bisa memilih metode pendidikan apa yang cocok untuk anak-anak nih.
yang pendekatannya sesuai dengan kualitas anak kita masing-masing. Ada lagi Pak selain Thomas Alva Edison, Ada siapa itu? tokoh yang berkomitmen terhadap sebuah revolusioner pembaruan. Waduh, Beliau ini sempat dipenjara 27 tahun, pada akhirnya Wih. berhasil 27 tahun. memperjuangkan Iya. seorang revolusioner apartheid dan menjadi seorang presiden pertama, Nelson Mandela. Luar biasa. Beliau komitmen bukan terhadap sebuah inovasi bola lampu, Iya. tapi sebuah komitmen terhadap ketangguhan mental dia memperjuangkan nasib kaumnya. Nah, versi lokalnya juga ada Pak. Siapa Pak? Mau perempuan mau laki? Perempuan lah sekarang. Habis terang terbitlah. Masa terang lagi ya? Habis gelap terbitlah terang gitu ya. Karena ngomongin lampu tadi ya. Karena ngomongin lampu. Iya. Asal Itu saya dimatiin. tahu itu. Iya. Saya nggak akan ada di sini kalau tidak ada beliau itu Pak. Iya, si abang ketawa aja bang. Udah makan apa tadi bang? Ada cabai itu bang. Tambah nyengir lagi. Tambah lebar senyumnya. Nah, tahu nggak siapa Bang? Raden Ajeng Kartini. Iya. Raden Ajeng Kartini. Kalau cowoknya tuh Rudi Hartono Rudi maksudnya. Hartono. Beda Pak, Beda. Tapi itu minta pejuang juga. Iya. R.A. Kartini itulah yang membuat saya dan semua wanita memiliki emansipasi dan bisa memaksimalkan potensi, ditempatkan di tempat-tempat yang memang disesuaikan dengan kemampuannya, bukan dari gendernya seperti itu. Sebenarnya banyak ya tokoh perempuan seperti apa? Dewi Sartika dari Jawa Barat ya, Cut Nyak-Din gitu ya. Oh banyak tokoh-tokoh itu. Semua yang judulnya adalah pahlawan itu adalah seorang karakter mental pemenang semua ya Pak. Kok orang-orang pada zaman itu ya banyak yang begitu ya Mbak Marta ya. Oh sekarang ya katanya anak-anak sekarang malah dicap ya mentalnya kok, maaf ya jangan bilang mental tempe, saya suka soalnya tempe. Tahu aja deh Pak, tahu Pak. Tahu juga saya suka doyan. Tahu gitu. bulat. Ada yang bilang apa stroberi, ya saya juga suka stroberi itu gitu ya. Artinya dia nggak tangguh gitu. Tidak setangguh pada tokoh-tokoh orang itu gitu. Dulu ya. Kenapa sih? Kayaknya karena apa ya? Dunia yang sudah instan, semuanya didapat dengan lebih mudah. Jadi perjuangan untuk mendapatkan itu ya tadi kan effortnya mungkin lebih effortless gitu, lebih minim dibanding kita dulu dan zaman-zaman sebelum kita satu zaman ya Pak. Oh ya satu zaman. Dikit-dikit kan beda. Zaman saya, apalagi zaman Bapak, apalagi zaman para pejuang itu kan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain aja kan harus berjalan kaki, harus menempuh keringatnya lebih banyak seperti itu. Kita cuma menikmati saja nih kan kemerdekaan aja kok kayaknya susah. Oh kayaknya masih banyak pengangguran, kok banyak yang senangin di zona nyaman gitu, nggak tangguh gitu ya. Berarti belum bangun Pak, belum nyata tanggal yang tadi, masih di mimpi. Iya, jadi jatuhnya ke stigma yang kurang baik dong Pak ya kalau seperti itu ya. Seakan-akan. Sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan juga. Iya, karena memang setiap manusia adalah produk dari zamannya. Betul. Dan setiap zaman ada challenge-nya masing-masing. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada panah masanya gitu kan. Jadi masanya kapan? Nah, masa sekarang ini bagaimana dia tetap harus punya mental pemenang. Itu dia. Gimana caranya jadi di zaman yang sekarang tapi memiliki kualitas mental di zaman yang seperti itu. Itu gimana tuh Pak? Betul. Ya, saya kasih gripnya aja ya. Tipsnya jadi bukan melodinya ya, boleh deh. Bukan cookbooknya, bukan buku masakannya. Ya kalau dulu kan memang ada tantangan ya, ada penjajah, ada kesulitan apa-apa itu tantangan, beda ceritanya. Beda. Nah sekarang kan ada beda ya, ada semacam kemudahan. Nah terpenting kan kita bahas hari ini Mbak Marta. Jadi ada goal setting, ada komitmen. Ya kan, jadi sebetulnya kan siapa orang yang tidak pengen maju? Siapa orang yang tidak pengen bahagia? Siapa orang yang tidak pengen sukses? Mau dong. Ya, mau kan? Artinya dia mesti punya target. Dia punya komitmen terhadap apa yang ingin dicapai. Yang pertama harus punya target dulu punya target. Ya. Sebelumnya kita juga ada bahas, tentunya target ini ada dorongan ya, ada motivasi untuk mencapai itu gitu ya. Dan siap dia menghadapi suatu tantangan karena masa ini juga punya tantangan yang lain gitu ya. Ada goda-godaan gitu ya, jadi kemudahan gitu. Padahal kan hidup itu mesti sehat gitu ya. Nah sekarang kan
gampang banget ya, ada fast food, ada apa. Nah, Itu dia harus godaan ya Pak pakai ya? Kemudahan uh, tapi sebuah godaan. itu godaan dan menjadi tidak sehat. Dan dia justru harus lebih pintar. Mau jalan ke depan sana milih jalan kaki atau pesan Gojek. Betul. Ya, Mau naik ke lantai atas pilih pakai lift atau pakai pakai tangga. tangga. Nah, Pilihan itu ya kan Pak. ada ininya ya, ada tantangannya masing-masing. Nah, jadi ada ilmu pengetahuan yang lebih mudah didapatkan gitu ya. Misalnya tentang gizi gitu ya, protein yang dibutuhkan, kan dia tahu gitu ya. Nggak mungkin kan orang pengen sehat tapi mager diam aja, kan nggak mungkin. Iya, nggak Ya bisa. kan, jadi dia mesti berupaya tertentu gitu Harus kan. ada effortnya Pak. Ya, jadi udah ada komitmen, ada target, setelah gitu ada kesiapan untuk tantangan, ada motivasi, dan ada Motivasi. keberanian untuk itu dia. melaksanakannya. Ya. Iya. Orang Inggris itu Special Air Service-nya itu bilang who dares win, siapa yang berani dia yang menang gitu kan. Nah, kalau kita juga mesti punya keberanian untuk itu ya, dan nggak mau dikatakan kita generasi yang apalah strawberry, dan nggak bagus ya bagi kita orang tua mencap gitu ya, memberikan label itu nggak bagus. Dia yang bukan begitu jadi begitu nampaknya gitu, karena kacamata kita sudah diberikan itu. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak ini juga diajak dari rumahnya untuk menjadi confident, mesti percaya diri gitu. Prosesnya ya. dari rumah. Prosesnya dari rumah. Bagaimana mengajarkan dia untuk mandiri gitu. Saya tertarik, ada senior saya yang dulu dia tidak punya pembantu rumah tangga. Jadi semuanya dikerjakan bersama-sama. Bukan berarti nggak bisa bayar kan Pak? Bukan tidak bayar, dia bosok gitu ya. Tapi tadi ternyata dia punya komitmen tadi. Semua harus kita punya rasa tanggung jawab gitu ya. Sampai sebegitunya. Iya, sampai segitunya ya. Jadi dan harus percaya diri, artinya confident tadi dia harus pergi sendiri, harus belanja sendiri, harus nawar segala macam, dan itu bergantian semacam kayak pikir. Keren ya menurut saya. Jadi kembali lagi Mbak Marta, dari dalam ketangguhan itu ada 6, ya kan. Pertama ada komitmen dan target. Komitmen dulu. Iya kan. Setelah itu ada motivasi yang mendorong itu. Iya. Ada kesiapan untuk tantangan gitu ya. Kesiapan dia. Ada keberanian gitu ya. Untuk melakukan itu. Betul. Setelah gitu juga ada motivasinya udah ya. Sudah motivasi. Nah, setelah gitu juga harus fokus. Multifokus tuh nggak ada Mbak. Multifokus nggak ada ya Pak? Nggak ada. Multitasking masih mungkin gitu ya. Iya betul. Tapi kalau mau ke fokus nggak. Begitu kita fokus ini bisa terabaikan. Bukan berarti tidak menangkap, tapi tidak bisa fokus dalam semuanya. Dalam semuanya gitu ya. Kecuali udah menjadi refleks ya, kayak orang membawa kendaraan itu, ya kan, dia udah refleks ya, udah otomatisasi. Harus udah biasa. Sekarang malah mobilnya yang diotomatisin gitu ya. Udah pinter sendiri. Iya, jadi besok lusa saya bilang ke rumah Mbak Marta loh, nyampe aja gitu ya. Tinggal pencet dan nyampe Pak. Jadi kita klarifikasi ya, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang salah, yang seperti tadi. Generasi sekarang itu generasi yang hebat. Indonesia emas harus tercapai. Kita harus optimis gitu ya, bahwa kita jadi pemenang di 2045 itu ya Mbak ya. 2045 dan kita sama-sama menyiapkan generasi ini. 2045 itu adalah hasil dari generasi yang ada sekarang. Bagaimana itu bisa berhasil, gimana generasi ini kita siapkan. Banyak kok teman-teman. Minggu depan kan ada kaseta ya, janji ya. Semua berawal dari rumah. Dari rumah. Nanti kita tanya beliau bagaimana beliau perjuangannya sampai menjadi sekarang kayak Seto. Karena udah kakek juga gitu. Kayak saya juga udah kakek juga gitu ya. Kita bisa belajar inspirasi. Iya, kita ambil dan kita juga ambil tokoh-tokoh ya, yang terkenal maupun yang bakal terkenal ya. Dari macam-macam lah, birokrat, dari seniman, dari atlet, dari mana kita ajak bahwa akan ditemui kesuksesan juga seperti yang tokoh-tokoh disampaikan tadi. Tidak ada yang jumping gitu ya. Semua untuk proses. Jadi kita ajak anak-anak kita, anak muda sekarang ini untuk fokus kepada proses. Itu gitu. Kalau memang sudah jadi Pak, hasilnya itu bakal wow banget. Wow banget. Dengan segala kualitas yang mereka punya sekarang, tapi di dalamnya insight-nya mereka punya kualitas juga seperti luar biasa kuat yang seperti masa sebelumnya. Itu akan jadi produk yang benar-benar. Iya, pada prinsipnya ketangguhan itu memang dia sesuatu itu tidak bisa dicapai secara mudah. Memerlukan upaya. Kalau dia cuman biasa saja kan dia jadi kerang. Kalau dia jadi mutiara, dia mesti bersakit-sakit dulu. Iya dong. Untuk menjadi mutiara. Banyak pelajaran yang bisa kita lihat dari pasir, dari alam. Debu yang tidak ada apa-apa menjadi sebuah hal yang sangat indah dan berharga. Iya, seperti itu Mbak.
Iya, Ya, mudah-mudahan mantap sekali, bermanfaat Pak. itu, Mbak. Bermanfaat Habis banget. ngantor kita ini Iya. capek-capek, tapi kita masih bisa membuka Harus hati, mata dong. pikiran kita untuk Harus, semoga bisa mengembangkan diri. menginspirasi, Pak, ya. Yes. Kasih quote dulu lah, Pak, untuk hari ini. Kuat kita karena ini tentang tujuan gitu ya. Iya. Jadi tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan meraih suatu capaian. Tujuan, jadi sebelum kita mau ngapa-ngapain, langkah Langkah pertama adalah kita harus pertama. tahu dulu kita mau Iya. kemana, mau ngapain, Yes. tujuan. Gantian dong. Gantian. Oke, karena tadi sudah punya tujuan, berarti kita harus punya komitmen. Oke. Jadi keputusan untuk tetap melangkah, meskipun jalan itu sulit dan penuh rintangan, tetap harus bisa dilewatkan. Yes. Karena kita tetap punya komitmen. Iya, setiap rintangan itu ujian untuk kita naik lebih tinggi lagi Itu kan. dia. Percuma punya tujuan kalau kita tidak bisa melakukan proses itu dengan penuh komitmen biar kita nyampe ke tujuan Setuju. itu dia hari ini. Yes. Oke, Bang? Oke, Bang ya. Sip Sip, ya. ya. Kita harus punya tujuan dan kita tetap harus berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Oke. Itu dia Pak Irwan. Oke. Terima kasih untuk hari Terima ini. kasih juga. Semoga masih ada kesempatan Amin. untuk kita bincang-bincang lagi Iya. dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, yang menginspirasi. Ya. Kita mungkin bisa nanti berbincang dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Yes, Iya. harus itu. Habis Perlu ngantor. itu. Iya, habis ngantor. ngantor. Oke. Gak usah capek, bisa hilang. Yes. Oke Pak ya, sampai ketemu lagi. Oke. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat dan bahagia dan tetap Amin. bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Semangat. Salam Pemenang. Salam pemenang. Assalamualaikum.